Welcome back everybody, Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi dengan channel yang sangat inspiratif ini. Saya akan beritahu Anda hal yang sangat luar biasa di tanggal 30 September 2022 hari ini ya. Hari ini kita lihat di seluruh dunia ya, sudah mengalami hiperinflasi, inflasi yang sangat tinggi ya. Luar biasa, sudah tidak bisa dikendalikan dengan kebijakan-kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia itu tidak bisa, susah ditanggulangi. Inflasi yang sedang nanjak ini terus dan tidak akan berakhir ya nanti sampai di tahun 2023, karena Rusia selalu membuat gara-gara lagi. Sudah dua negara hasil referendum sudah bergabung ya dengan Rusia, jadi sudah tambah kekuatan untuk segera menghabisi Ukraina dan Ukraina segera dicaplok. Dan ini perang ini, dan sejarah selalu berulang terus bahwa kalau perang di Eropa itu tidak habis dalam setahun ya, paling tinggi lah, paling rata-rata 4 tahun. Jadi ini akan panjang terus ya, mungkin 2023, 2024, 2025 masih terjadi perang, dan perang yang punya eskalasinya bisa meluas ke negara-negara yang lain. Ya, walaupun mereka sudah setengah mampus dengan inflasi yang cukup tinggi ya. Di Inggris yang sudah begitu dalam ekonominya, jatuhnya ekonominya, sampai bayangin aja seorang anak sekolah yang tidak diberi sarapan sama orang tuanya, sampai ke sekolah mengunyah-ngunyah karet penghapus ya. Sudah negara maju yang begitu kelaparan ya. Masih beruntung kita di Indonesia ya, masih bisa makan nasi tempe tahu telur ya. Walaupun sudah tanda-tanda bahaya sudah di depan mata ya, tidak lama lagi karena rupiah ini makin hari bukan makin menguat tetapi makin melemah, merosot. Dan perlu Anda tahu bahwa inflasi yang terjadi di seluruh dunia, yang sudah hiperinflasi di negara-negara yang seperti Zimbabwe yang sudah hiperinflasi, yang sudah tembus inflasinya per tanggal 30 September ini sudah tembus 285%. Yang berikut Lebanon sudah tembus 161,89%. Yang berikut Suriah sudah 139,46% hiperinflasi ya. Sudan sudah 125,4%. Venezuela, negara yang kaya minyak ini tetapi kena hiperinflasi. Inflasinya sudah tinggi sekali, sudah 114, di atas 100 ya, 114,1%. Turki masih di bawah 100 yaitu 80,21%. Argentina 78,5%, Sri Lanka 64,3%. Virus yang seperti konten saya sebelumnya, hiperinflasi ini akan menjalar ke seluruh dunia. Ya, kita ketahui krisis moneter Asia tahun 1997-98 ya. Indonesia mengalami puncaknya tahun 1998, hiperinflasi yaitu 77%. Sehingga ekonomi Indonesia itu mengalami penurunan, terkontraksi 33,7% lebih. Itu terjadi pada tahun 1998. Akhirnya gelombang mahasiswa demo yang untuk menjatuhkan rezim yang berkuasa pada saat itu ya. Nah, itulah yang terjadi di dunia ya. Nah, Anda perlu tahu hari ini, jadi pada saat ini adalah para spekulan, bandar-bandar Yahudi Connection, atau yang mereka yang selalu hadir di beberapa dekade sebelumnya ya. Mereka itulah yang memang selalu trader foreign exchange ya, mata uang. Mereka selalu mengambil keuntungan di pasar kapitalis ini ya, mengambil keuntungan dari pelemahan nilai tukar mata uang. Nah, mereka itu hadir kembali ya. Perlu Anda tahu, mereka hadir kembali dan mereka masih tetap ada di pasar. Jadi Anda harus hati-hati ya, karena mata uang di dunia ini ya sudah jatuh semuanya terhadap US dollar. Nah, kita beruntung walaupun kita sekarang sudah di level 15.300 hari ini 30 September ya. Tapi kita masih beruntung ya, kita masih sedikit lebih baik daripada negara-negara di seluruh dunia.
Ya, data hari ini kita melemah masih sekitar 7,9%, ya, masih di level 15.260 terhadap US dollar. Kita masih melemah 7,9%. Sedangkan yang paling lemah di Asia, sudah jatuh dalam di Asia sepanjang sejarah tahun 1998. Saya pernah melihat bahwa dolar yen itu di angka 146 terhadap US dollar. Sekarang dolar yen sudah kembali ke sana, ke level itu di 144, ya. Dolar yen sudah cukup melemah. Ekonomi Jepang sudah semakin terpuruk. Dolar yen sudah cukup lemah, yaitu sudah 25,39% terdepresiasi terhadap dolar. Jadi yang paling parah di Asia adalah dolar yen. Sudah jatuh dalam sekitar 25,39%. Yang berikut yang kedua adalah Korea won, ya. US dollar terhadap Korea won, ya, yang sudah jatuh dalam, ya, sudah sekitar 20,21%. Terus mata uang baht Thailand juga sudah jatuh dalam, itu 14,93%, ya. Peso Filipina lebih dalam lagi, yaitu sudah 15,81%. Setelah itu Taiwan dollar, ya, sudah 14,13%. Nah, Malaysia ringgit juga sudah jatuh dalam, yaitu sudah 11,26%. Nah, perlu diketahui, kejadian-kejadian pada tahun 1998, 9798 itu, baht Thailand jatuh, ya, peso Filipina jatuh dalam, Malaysian ringgit juga jatuh, ringgit, ya. Dan Malaysian ringgit ini sudah terlemah sejak tahun 1998. Jadi sudah melemah sejak era krisis moneter Asia itu. Nah, kita masih menguat ini. Nah, ini perlu hati-hati, ya. Semuanya seperti dolar yen juga sudah kembali ke tahun 1998, Malaysian ringgit juga, ya, peso Filipina dan baht Thailand sedang mengikuti ke level terendah sepanjang sejarah. Semuanya akan kembali ke level terendah sepanjang sejarah di saat krisis moneter terjadi, ya. British pound sudah sangat lemah, ya, sepanjang sejarah sejak tahun 1985, cukup dalam, ya. China yuan sudah jatuh dalam sejak 14 tahun, yaitu pada tahun 2008 yang lalu. China yuan sudah lemah terhadap US dollar. Nah, kita ini bukan berarti mata uang harus hati-hati. Kalau mata uang kita ini masih menguat, ya, sedangkan mata uang lain itu sudah jatuh dalam, nah ini perlu hati-hati, ya. Oke, pada tahun 1998, 97, 98 itu, cadangan devisa kita pada saat itu memang sekitar 15 miliar US dollar. Sekarang sudah 132 US dollar, ya. Jadi BI, Bank Indonesia, punya kekuatan untuk melakukan yang namanya, yang selalu dikatakan triple intervention, itu masih kuat di pasar. Tapi Anda perlu tahu bahwa kekuatan negara, berapa banyak cadangan devisa Anda sudah bisa dihitung. Sedangkan kekuatan pasar di dunia, kekuatan bandar-bandar yang menggoncang mata uang dunia, ya, seperti Inggris aja bisa jatuh dalam, zona Eropa, China kurang besar apa cadangan devisanya, itu pun mata uangnya jatuh lemah. Kekuatan kita adalah 132 miliar US dollar. Itu mah sudah terukur. Sedangkan kekuatan pasar itu lebih besar dari cadangan devisa yang ada di negara Republik Indonesia ini. Jadi inilah Anda harus tahu bahwa kalau kita mata uang selalu masih di atas terus, masih menguat, tidak jatuh dalam dibanding yang lain, tunggu gilirannya yang saya katakan itu, bahwa nanti juga akan jatuh lebih dalam lagi. Karena apa? Karena rahasianya adalah negara-negara kekuatan di asing, negara maju itu tidak ingin negara yang kaya raya sumber daya alam ini, kita Indonesia ini, mata uangnya menguat. Mata uang rupiah itu makin hari makin merosot. Tiap tahun itu merosot terus. Perlu Anda ketahui, dalam sejarah, ya, kita lihat sejak jangan era Soeharto. Jadi data yang saya terima di sini, yang saya dapat itu, jadi tahun 1966 sejak era Soeharto sampai 1970 itu rupiah kita, jadi IDR terhadap dolar itu 250 US dollar.
Jadi dolar rupiah kita itu 250 US dollar. Nah, pada bulan April tahun 1970 itu dolar rupiah IDR kita adalah 378 US dollar, ya. Rupiah kita 378. Sampai hari ini tahun 2022, 30 September 2022. Jadi kita hitung dari April tahun 1970 sampai 30 September 2022, rupiah kita sudah terdepresiasi. Rupiah kita sudah melemah itu sekitar 4.000. Dengan harga kurs 15.300, berarti rupiah kita dari 378 April tahun 1970 sampai dengan 30 September 2022, rupiah kita sudah melemah, terdepresiasi sebesar 4.050%. Luar biasa. Makin hari makin terdepresiasi, makin lemah. 4.050% sejak tahun April 1970 sampai 30 September 2022. Inilah rupiah kita yang paling nomor 3 terlemah di Asia setelah mata uang Iran, mata uang dong Vietnam. Setelah itu kita, rupiah. Dan kita nomor 4 terlemah di dunia setelah mata uang Iran, Vietnam dong, terus Republik Guinea, mata uangnya franc, terus kita rupiah. Kita mata uang yang paling buruk, paling lemah di dunia. Karena kekuatan asing itu tidak ingin rupiah itu menguat. Yang perlu Anda tahu itu. Jadi ini kalau memang sudah begini sejarahnya, itu pasti akan kekuatan asing berusaha bagaimanapun untuk rupiah ini selalu melemah terus. Jadi apa yang saya sudah katakan 18.000 itu Oktober, itu pasti saudara-saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman di Indonesia semua harus tahu itu. Ini fakta, sejarah, dan logika. Karena asing tidak ingin rupiah kita menguat. Cadangan devisa kita 132 miliar itu yang dipakai untuk intervensi, yang katakannya Bank Indonesia triple intervention itu. Ya, sudah banyak juga data yang mengatakan bahwa yang sudah keluar dari surat berharga negara per 26 September ini sudah 150 triliun capital outflow. Bukan berarti sudah sedikit dana asing di sini, jadi kita tidak usah khawatir akan jatuh lemah. Ya, Anda perlu tahu bahwa di luar itu banyak spekulan valuta asing, spekulan falas yang menggoncang Asia pada tahun 97-98, yang menjatuhkan itu mata uang pound sterling tahun 1992. Mereka tuh ada, mereka in the gang, mereka tuh banyak, ya, dan kekuatan dana mereka itu lebih besar dari 132 miliar cadangan devisa negara Republik Indonesia ini. Jadi saya bicara ini adalah bicara untuk membantu Anda, memberikan edukasi kepada Anda, fakta yang benar, supaya Anda itu lebih hati-hati, waspada, supaya Anda bisa menyelamatkan diri Anda, supaya Anda jangan jatuh terpuruk dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Anda sudah bisa jauh-jauh hari, ya, sebelum hal itu terjadi, sebelum terjadi hiperinflasi Indonesia seperti tahun 1997-98 yang sekitar 77%, membuat ekonomi kita jatuh dalam. Usaha-usaha mati semuanya, bangkrut, banyak pabrik, industri-industri, banyak bank-bank akan kolaps, industri-industri banyak PHK, pertumbuhan ekonomi jatuh dalam 13,39%, minus 13,3% pertumbuhan ekonominya. Maka suku bunga bank itu naik tinggi-tingginya. Karena suku bunga bank naik tinggi, orang tidak berusaha lagi simpan uang ke bank karena inflasi yang cukup tinggi terjadi di Indonesia. Ini negara-negara yang tadi saya sebutkan itu, yang inflasi tinggi itu, yang sudah hiperinflasi itu negara-negara yang tidak jauh dengan kondisi kita di Indonesia. Ya, yang jelas adalah negara-negara ada kekuatan besar, kekuatan asing itu yang ingin negara-negara berkembang itu selamanya kalian punya status tetap negara berkembang saja. Kalian tidak bisa naik status. Jadi kalau ada pejabat yang di Indonesia, ya banyak juga ekonom yang begitu percaya diri luar biasa mengatakan bahwa kita
Indonesia akan menuju negara maju 2045, ya bagus sekali punya spirit yang seperti itu. Tetapi fakta dan kenyataan, banyak sekali negara maju, negara-negara yang berkuasa, kekuatan asing itu tidak senang kalau kita menjadi negara maju. Kita yang kaya sumber daya alam ini, mereka ingin menguasainya. Jadi kalau kita jadi negara maju, kita yang mengontrol semuanya, itu tidak disenangi. Maka caranya adalah mata uang kita ini selalu merosot terus. Inflasi akan terjadi. Maka kita kehabisan budget, kehabisan anggaran pendapatan dan belanja negara, akan kebobolan. Mau tidak mau, satu cara adalah penerimaan negara akan berkurang, ya. Fiskal kita, anggaran pendapatan belanja negara kita kebobolan, ya. Sementara kondisi ekonomi inflasi tinggi, banyak usaha-usaha yang kecenderungan rugi, bangkrut. Rugi saja dia tidak bisa membayar pajak, tidak kekurangan pendapatan negara. Ya. Penerimaan negara juga bentar lagi kalau sudah terjadi resesi panjang, maka komoditas akan jatuh dalam harga-harga komoditas. Nah, sekarang kita masih mendapatkan windfall, ya, katakan gitu, ya, durian runtuh dari kenaikan harga-harga komoditas. Tetapi memasuki tahun depan, itu harga komoditas sudah jatuh dalam. Setelah habis musim dingin di bulan Maret, harga komoditas akan terjun bebas ke dalam. Maka kita mengalami, dunia sudah mengalami kontraksi. Benar-benar ekonomi sudah menurun. Terjadi perlambatan ekonomi global yang sudah diprediksi oleh Goldman Sachs, IMF, Bank Dunia, bahwa ekonomi global hanya 1%, maka disitulah kita mengalami kesulitan besar, kesulitan dalam anggaran pendapatan belanja negara kita. Yang mungkin sekarang masih bagus seperti Ibu Simulai bilang, tetapi ujung-ujung adalah anggaran itu didapatkan dari penerimaan negara. Kalau penerimaan negara sudah berkurang, maka ya berkurang juga anggaran pendapatan belanja negara itu. Maka salah satu jalan adalah berutang lagi. Nah, inilah krisis yang dibuat ini supaya diriset lagi kembali, supaya akan ada utang-utang baru lagi yang terjadi di negara-negara berkembang di dunia. Seperti yang Bapak Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa mendapatkan bocoran dari lembaga-lembaga keuangan, institusi keuangan financial besar di dunia, bahwa akan terjadi 66 negara di dunia yang mengalami kebangkrutan ekonominya. Nah, itulah supaya mereka berutang lagi, ya. Jadi diriset lagi, utang lagi, mereka sangat bergantung terus, mata uang mereka lemah terus, dan selamanya seperti itu. Negara statusnya berkembang akan selamanya berkembang terus. Negara maju akan selamanya negara maju terus. Begitulah kura-kura yang terjadi di dunia ini. Ya, jadi kalau ada Anda mengatakan bahwa mata uang kita masih kuat, ya untuk saat ini. Tetapi saya kasih tahu ke Anda bahwa cadangan devisa 132 miliar itu tidak seberapa dengan kekuatan pasar. Lebih banyak kekuatan pasar daripada cadangan devisa yang dipakai untuk intervensi itu. Ya, jadi rupiah 18.000 itu mah gampang dilewati. Ya, mungkin bulan ini, Oktober ini terakhir. Dan menuju ke 20.000. Kalau ini tembus berarti ya sudah kelihatan 20.000. Itu saja. Karena logika adalah rupiah kita ini tidak disenangi untuk menguat, dibiarkan lemah, merosot, makin hari merosot terus. Karena kita adalah negara kaya sumber daya alam. Negara-negara di luar sana ingin yang punya kekuatan besar, ingin menguasai sumber daya alam kita. Oke? Kalau kita semakin kuat negaranya, maka kita bisa menguasai itu semuanya. Sedangkan mereka membutuhkan ini. Seperti timah, nikel, yang sudah dilarang ekspor itu timah, dan lain-lain itu, mereka sangat membutuhkan ini. Dan dalam kondisi saat ini, pemangku kepentingan kita, ya, para pejabat pemerintah, presiden, dan lain-lain, semuanya menteri, jangan sampai salah kebijakan. Karena semua mata uang dunia hancur. Itu para spekulan, para trader falas, hedge fund di dunia itu lagi menunggu momen yang pas mereka menggoncangkan pasar, menghancurkan mata uang negara itu. Mereka melihat fundamentalnya.
kesalahan dari fundamental. Salah seperti di Inggris, setelah ada salah kebijakan mereka langsung action menghantam itu mata uangnya. Begitupun juga, hati-hati di Indonesia. Jangan coba-coba membeli minyak di Rusia atau membuat kebijakan-kebijakan yang lain dari biasanya. Maka itulah kesempatan untuk mereka masuk menggoncang pasar keuangan di sini. Ya, seperti itulah. Hal-hal itulah alasan untuk action, alasan pembenaran untuk membuat sentimen pasar, sentimen market. Karena mereka melakukan short selling. Short selling itu harus punya alasan untuk sentimen market yang cepat habis. Begitulah kira-kira yang saya pelajari, yang saya amati, yang pengalaman saya selama ini. Ya. Tetapi pengalaman saya selama ini, kalau mata uang seperti negara tetangga di Asia Tenggara, seperti yang Malaysian Ringgit yang sudah jatuh dalam 11% lebih seperti tahun 1998, Baht Thailand, ya, yang sudah jatuh 14,9%, hampir 15% ya, sudah begitupun dengan peso yang sudah 15% lebih jatuhnya. Indonesia masih 7. Teori keseimbangan akan terjadi. Indonesia pun akan jatuh seperti negara tetangga-tetangga yang di Asia Tenggara. Bahkan seperti dulu krisis Asia juga, yang jatuh-jatuh itu seperti Korea won juga jatuh, dolar yen juga jatuh seperti itu, Taiwan juga seperti itu. Terulang kembali. Sejarah berulang kembali 1997, 1998. Dan ingat, Anda harus ingat bahwa kekuatan di dunia, kekuatan asing besar, ya, Anda tahu sendiri ya, saya tidak menyebutkannya. Anda sudah tahu, tidak ingin rupiah itu menguat. Rupiah itu makin hari makin melemah terus. Jadi rupiah kita sejak April tahun 1997 sampai dengan 30 September 2022 itu sudah terdepresiasi, sudah melemah terhadap US dollar sebesar 4.050%. Kalau hal-hal ini sudah terjadi, berarti apa? Peluang Anda itu tidak lain adalah di US dollar. Karena sudah terbukti bahwa US dollar selalu menguat terus. US dollar menguat terus terhadap rupiah. Rupiah kita makin hari makin terperosok ke dalam. Jatuh lemah ke dalam. Maka Anda harus investasi dalam US dollar. Supaya apa? Supaya Anda selamat. Anda jangan jatuh miskin karena pelemahan nilai tukar rupiah. Anda harus selamat. Karena itu tujuan mereka, supaya Anda jatuh miskin. Inflasi tinggi merosot nilai tukar rupiah. Jadi Anda harus selamat, yaitu investasi di dalam US dollar. Ya. Atau juga logam mulia, karena logam mulia emas itu melindungi nilai aset Anda dari merosotnya nilai tukar rupiah karena inflasi tinggi, karena hiperinflasi. Oke. Dan satu lagi solusi yang paling paling luar biasa di tengah kondisi ketidakpastian, kondisi yang cenderung sentimen pasar ini, Anda harus trading di futures market. Anda bisa trading indeks saham, trading foreign exchange, forex, ya, mata uang, currency, trading oil, trading gold, futures, dan lain-lain. Banyak sekali produk aset-aset yang digunakan, yang Anda bisa mendapatkan keuntungan di trading di kontrak berjangka futures. Nah, di sini saya ada sertakan email saya, ya. Anda bisa email saya, tanyakan kalau memang Anda belum mengerti tentang apa itu futures trading. Dan jika kalau Anda sudah trading futures tapi masih di tempat lain, Anda ingin dapatkan sinyal terbaik, Anda bisa join dengan link broker yang sudah saya sediakan di deskripsi ini. Oke, sebarkan video ini kepada semua orang supaya mereka selamat dari hiperinflasi, dari pelemahan nilai tukar mata uang yang akan terjadi nanti dalam waktu dekat ini, ya, bulan depan, yang tinggal besok, ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini bagi yang belum, dan viralkan dan tekan loncengnya, dan juga viralkannya. Sukses untuk Anda.